Singkat cerita, Sangman pun bertanya kepada arwah gendut tersebut, akibat apa arwah gendut meninggal. Arwah gendut itu pun menyatakan, jika dulunya dirinya meninggal karena sesaat sedang mengendarai taksi. Tetapi secara tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh polisi. Ternyata dikarenakan Sangman mengendarai mobil sambil merokok. 야, 방금 창밖으로 담배 꽁초 버리셨죠? 운전면허증 제시해주세요. 아, 면허증이요? 전 면허증 없는데요. 무면허예요? Akhirnya pun dia diinterogasi di tempat kantor polisi. Karena tidak memiliki keluarga, Sangman pun memanggil Yongso untuk ke sana. Saat akan menjemput Sangman, Yongso memperhatikan Sangman yang bercerita sendirian. Sangman menceritakan kehidupannya yang selalu sendirian, yang membuat Yongso terbawa suasana dan mendekati Sangman lalu mendengar detak hati Sangman saat itu juga. 외롭다 하니까 연결되긴 하는구나. Setelah urusannya di kantor polisi selesai, Yongso dan Sangman pun kembali pulang. Dalam perjalanan, Yongso berkata jika dia dapat memilih, dia ingin hidup tanpa keluarga karena dia memiliki trauma akan keluarganya. Lalu karena Sangman merasa terima kasih kepada Yongso, Sangman pun mengantar Yongso ke halte bis. Awalnya Yongso pergi sendiri, namun saat bis mulai berjalan, tiba-tiba Sangman pun ingin ikut bersama Yongso. Ternyata Sangman ingin mengantar Yongso sampai ke kediamannya. Sangman bertanya kenapa Yongso mendengar dadanya. Lalu si Sangman tanpa rasa malu langsung mencoba mendengar detak jantung Yongso, yang membuat Yongso salah tingkah. Hal itu supaya adil, kata Sangman. 되게 빨리 뛰네. 쿵쿵쿵쿵. 소리가 참 맑고. Sangman pun begitu senang mendengar detak jantung Yongso yang begitu kencang. Yongso pun tersipu malu akan kejadian tersebut, dan Sangman pun kembali ke arwah tadi. Sangman begitu bahagia kala itu, bahkan arwah gendut tersebut mengejek Sangman dengan tindakannya tadi. Singkat cerita, akhirnya tiba giliran waktu keinginan arwah si wanita. Ternyata arwah wanita tersebut ingin membuat makan malam, dan mengajak Yongso untuk ikut makan malam bersamanya. Karena itu, keesokan harinya Sangman pun pergi ke rumah sakit untuk menemui Yongso, untuk mengajaknya makan malam bersama. 나만 쓰고 있는 게 아니라는 걸. Di rumah sakit tersebut, Sangman bertemu dengan ayah Yongso yang sedang dalam perawatan. Tapi terkejutnya Sangman yang melihat Yongso begitu kesal kepada ayahnya. 벌써 그냥 좀 들어가시라고요. 연수 씨, 그래도 그 가족이라는 게. Di sini dijelaskan ayahnya lah yang membuat Yongso takut berkeluarga. Ia sangat berbeda pendapat dengan Sangman. Ia pun sangat marah meninggalkan Sangman dengan ayahnya di sana. Saat malam hari, Sangman kedatangan tamu dari arwah ayah Yongso. Sangman pun berkata kepada Yongso jika dirinya dapat melihat orang yang sudah meninggal. Ia pun menjelaskan ayah Yongso yang datang ke apartemennya untuk memberikan pesan kepada Yongso. 저한테 미안하다는 말 전해달라고 하셔서요. Akhirnya Yongso menceritakan alasan kenapa dirinya membenci ayahnya. Dulu saat masih kecil, ia hidup bersama ibunya. Ibunya menderita sakit yang sungguh parah. Namun saat keadaan tersebut, ayahnya tak kunjung datang sampai ibunya meninggal. Sang ayah pun tidak pernah datang. Karena hal itu, Yongso begitu benci kepada sang ayah. Keesokan harinya, Mansu yang merupakan pasien juga menemui Yongso kala itu. Ia juga menasihati Yongso agar bisa mengikhlaskan dari masa lalu, ungkapnya. Mansu juga menitipkan kamera Sangman yang berikan di rumah sakit. Di sisi lain, akhirnya Sangman dan arwah wanita itu pergi menuju membeli persiapan makan malam. Arwah wanita itu terlihat bahagia saat memilih bahan masakan. Dan saat malam tiba, betapa terkejutnya Sangman dikunjungi oleh Yongso. Tujuan Yongso adalah mengantarkan kamera yang Mansu titipkan kepadanya. Lalu sekalian Yongso ke sana, Sangman mengajak kembali untuk makan malam bersama. Dan akhirnya hantu-hantu tersebut makan malam bersama Sangman dan Yongso di sana. 너 앉아 밥을 먹는 사람은 얼마나 많은 행복을 타고 얼마나 좋아. 사랑하는 사람이랑 마주보면서 밥 먹는 게. Yongso begitu terheran akan banyaknya menu makanan di meja sedangkan Sangman sendirian. Yongso pun bertanya kepada Sangman yang pernah bercerita kepada hantu ayahnya.
Yongso bertanya, apakah kamu yakin jika itu bukanlah imajinasimu saja? 상만 씨 심장 소리. 연수 씨가 아버지 되게 좋아했었대요. 죽기 전에 같이 있어서 다행이라고. Sangman pun menjawab saat masih kecil, ayahnya sangat menyayangi Yongso dan dia juga merasa senang di akhir hayatnya. Dia bisa bersama anaknya. Ayah Yongso juga meminta maaf jika pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Ayahnya berkata juga bahwa dia telah menyiapkan hadiah kepada Yongso. Hadiah itu disimpan biasa di rooftop rumah sakit di mana Yongso sering memergoki ayahnya bercuti. 연수 씨가 아버지 되게 좋아했었대요. 죽기 전에 같이 있어서 다행이라고. 꼭 주고 싶은 게 있으셨다고. 늘 만나던 곳에. Mendengar perkataan Sangman, Yongso pun tidak percaya. Lalu Yongso berkata sampai sini saja, meninggalkan Sangman sendirian lagi. Sangman pun begitu kecewa. Orang yang sangat dia sukai pergi begitu saja karena ulah para arwah gentayangan. Sebelum masuk ke kamar, dia pun berkata pada semua arwah untuk menyuruh segera pergi. 소원도 다 들어줬으니까 나는 더 필요 없잖아. Dan keesokan harinya, akhirnya semua hantu itu pergi, dan dia kembali ke kehidupan tanpa harapan. Dia pun kembali ke rencana awal untuk mengakhiri kehidupannya. Namun ketika dia mencoba menghirup racun gas di dalam mobil, dia pun teringat kepada Yongso. Masa-masa indah bersamanya yang hanya sebentar saja. Sementara di sisi lain, Yongso sedang membersihkan area rooftop. Dia menemukan sepasang sepatu yang ayahnya berikan kepadanya. Dan betapa sedihnya Yongso, itu adalah hadiah terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Dan dia pun sadar yang dikatakan Sangman itu benar adanya. Dan betapa bahagianya Yongso, Sangman datang ke rumah sakit untuk mengajak makan malam bersama. Sangman sendiri membawa makanan kimbap yang pernah dimasak arwah wanita beberapa hari yang lalu. Ia juga tidak terlalu menyukai mereka dikarenakan hantu-hantu itu merusak kesehatannya. Lalu mereka memulai makan kimbap tersebut. Lalu Yongso pun bertanya, biasanya kimbap diisi dengan bayam, tapi kimbap Sangman ini diisi oleh seledri. Sangman pun menjawab tanpa berpikir bahwa dulu kata ibunya saat waktu kecil seledri baik untuk peredaran darah, ungkapnya. 우리 엄마가 미나리가 피에 좋다고 늘 시금치 대신 미나리를 넣었거든요. Tetapi Sangman pun langsung terdiam dan teringat saat masa kecil bersama ibunya. Terungkap jika arwah wanita yang selalu menangis adalah ibunya sendiri yang sering membuatkan kimbap isi seledri. Dia teringat juga saat ibunya sering mengajaknya ke pasar. Sangman pun langsung berlari ke rumahnya sambil dipenuhi akan tangisan. Sangman pun teringat bahwa hantu anak kecil adalah kakaknya Sangman yang selalu membantu Sangman saat ditindas. Abangnya pun berjanji kepada Sangman untuk mengajak Sangman menonton animasi di bioskop. Dan juga arwah gendut dan kakek itu adalah ayah dan kakek Sangman. Hari itu ayahnya bahagia bahwa dirinya menjadi supir taksi yang resmi. 이것이 세계 수준의 세단 폰입니다. 와, 이거야, 이거. Hari itu juga berencana menuju ke pantai. Untuk merayakan hasil kerja kerasnya, sang kakek ternyata meminjam kamera mansu secara paksa agar sekeluarga dapat mengabadikan momen bersama setiba di pantai nantinya. Namun hal naas pun terjadi, bahwa ketika sang ayah tidak fokus melihat jalan, mobil pun goyang, dan kecelakaan pun terjadi. 이거 기름 넣는 거 깜빡했네. Diketahui bahwa polisi ini yang diam-diam mengambil kamera sang kakek, dan sayangnya hanya Sangmanlah yang berhasil diselamatkan. Trauma yang begitu dalam membuat Sangman melupakan wajah dari seluruh keluarganya hingga ia dewasa. Setibanya di rumah, Sangman pun memanggil-manggil keluarganya dan mengungkapkan kerinduannya kepada mereka. 어딨어? 어딨어? 왜 매번 나한테 묻지도 않고 그냥 가버리는 건데? Tak lama kemudian seluruh arwah keluarganya muncul. Sang abang yang membelikan mainan robot untuknya, sang ayah yang mengikatkan dirinya untuk tidak merokok lagi, dan akan mengajari cara menguti yang baik, ungkapnya.
dan sang ibu yang menangis meminta maaf karena meninggalkan Sangman sendirian di dunia ini. 나를 말아봐줘서 Ketahui selama ini bahwa ayah, ibu, abang, dan kakeknya selalu bersamanya diam-diam. Jangan coba bunuh diri lagi ya, ungkap ibu kepada Sangman. Terungkap juga ternyata selama ini keluarganya selalu bersama. Saat Sangman lulus TK, Sangman wisuda, Sangman menikah, dan Sangman mempunyai anak keluarganya. Mereka selalu bersama dan film pun berakhir. Jadi jangan sia-siakan waktu hanya untuk bekerja atau untuk kepentingan lain. Terkadang kita harus menyiapkan waktu kita untuk keluarga kita. Terima kasih.